kita diskusi pameran Tiba Tanpa Berangkat. Jadi kami persilakan untuk yang masih berdiri bisa menempati kursi yang masih kosong. Ya, ada rapat keluarga di sini masalah hati. Kita mulai aja lah. Oke. Ya, paling stres yang ini dulu Pak. Nanti kita moderator kayaknya gue paling happy hari ini. Lihat orang-orang tersiksa. Sambil jalan aja nggak apa? Sambil jalan aja. Oke. Iya, soalnya mereka ngelepas label-labelnya dulu biar nggak ada. Oh, ada label. Sensitif banget ya. Kredit cover. Kayak guru-guru gue ada komen semua. Oh, ada s.id/free/OWP-books. Oh, oke, kayak udah. Udah. Oh. Ini bagian properti ya? Iya, betul. Kurang ajar itu. Terima kasih Bu. Sorry. Kurang ajar. Lo pakai gelas? Masih pakai gelas juga. Ini ruang langsung aja. Bisa melihat dari gelas. Udah boleh kok. Iya, silakan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di diskusi pameran Tiba Tanpa Berangkat, pameran dulu dari Maharani Mancanegara dan Nur Rahmat Widyasena. Dan kebetulan ya mereka berdua adalah pasangan, dan ini kali kedua mereka berpameran sebagai pasangan ya. Dan sebelumnya mereka pameran bersama itu di Roh ya, tahun 2017, tahun 2014, sekitar 10 tahun yang lalu. Dan jadi saya mungkin akan sedikit cerita bagaimana kemudian tema soal produksi pengetahuan ini bisa mengemuka gitu dalam kedua pameran ini. Jadi seiring saya berbincang gitu dengan mereka, sebenarnya mereka terlihat memiliki dua pendekatan karya yang berbeda gitu. Jadi Rani punya kecenderungan untuk melakukan riset terhadap situasi di masa lalu, dan juga diawali oleh riset tentang sejarah keluarga Rani, terutama kakeknya yang menjadi seorang pengajar gitu ya, dan aktivis buruh pada masa Soekarno, dan kemudian menjadi tahanan politik. Di situ Rani menemukan memoir gitu dari sang kakek, terus itu kemudian menuntun dia untuk
uh, mengolah tema atau topik tentang produksi sejarah di Indonesia dan bergerak dari sejarah yang sifatnya personal gitu. Dan setelah itu karena dia makin berkembang gitu dengan tidak hanya mengulik tentang sejarah keluarga tapi juga bagaimana sejarah atau benda-benda sejarah itu ditampilkan, dinarasikan itu melalui ilmu sejarah itu sendiri atau mungkin praktik permusiuman gitu. Terus Ito sendiri sebenarnya kekayaan Ito sebenarnya sudah yang karya dia seperti ini yang menyajikan estetika retrofuturisme itu sudah cukup lama ya dia dilakukan gitu. Dan pada awalnya saya tidak bisa menemukan motivasi personal gitu dari itu kenapa kemudian dia mengulik soal ini. Tapi seiring saya melakukan riset pameran ini, saya jadi menemukan hal yang menarik bahwa misalnya ada keberadaan para ilmuwan, terus bagaimana dia menyajikan tema-tema atau imaji soal progresivitas atau kemajuan, itu ternyata ada hubungannya dengan sejarah keluarganya juga. Yang kakek itu adalah Hasan Purbo, seorang profesor arsitektur ITB, dan ayahnya yang kita undang juga di diskusi ini, Pak Ono Widodo Purbo, juga seorang teknolog gitu. Jadi sebenarnya tema soal teknologi, kemajuan dan masa depan itu mungkin secara terinternalisasi sudah cukup akrab atau dilihat oleh Ito di keluarganya gitu. Tapi saya nggak tahu maksudnya apakah itu disadari Ito atau mungkin dia baru sadar sekarang gitu. Nah, nanti kita bisa ulik gitu ya. Dan pameran ini pada akhirnya membicarakan soal bagaimana pengetahuan, teknologi dan inovasi itu kemudian dihela gitu atau dikelola oleh negara gitu, atau misalnya struktur-struktur alternatif yang mencoba membuat jalan sendiri untuk menghela kemajuan itu. Dan di sini juga pada kemudian kami berbincang itu bagaimana kemudian program publik ini membuat perbincangan kita soal produksi pengetahuan itu makin mungkin sedikit lebih dalam gitu dan diskursif gitu. Jadi ada beberapa tema yang mungkin kita bisa bicarakan gitu di diskusi ini, yaitu seperti tema pameran ini kan kita melihat bagaimana warisan kolonial, terus kemudian proyek pembangunan negara itu masih membentuk cara pengetahuan diproduksi gitu, sampai hari ini. Dan beragam kepentingan kayak kekuasaan, birokrasi, dan agenda ekonomi yang mungkin sifatnya ekstraktif itu seringkali mengarahkan bagaimana pengetahuan itu dihasilkan dan disebarluaskan. Dan hal ini kemudian juga berdampak ke imajinasi kita gitu. Bagaimana kita membayangkan kemajuan, bagaimana kita membayangkan masa depan, dan bagaimana peran warga itu untuk peran warga seperti kita itu dalam memproduksi pengetahuan juga. Dan makanya kami mengundang Pak Ono Purbo untuk berbagi pengalamannya dalam memperjuangkan akses teknologi yang terbuka gitu, yang berbasis komunitas gitu, dan bagaimana perspektif dia yang kemudian membuka kemungkinan bahwa teknologi itu bisa dimulai dari bawah gitu, tidak sifatnya top down yang
selalu dapat memandu dari negara, dan kemudian teknologi yang bergerak dari bawah itu kemudian bagaimana itu berbenturan atau bahkan menantang paradigma negara dalam mengelola ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Terus kita juga mengundang Fajri Siregar yang akan menguraikan bagaimana ya produksi pengetahuan yang gampangnya adalah riset gitu ya, dan penelitian di Indonesia itu seringkali mereduksi pengetahuan menjadi serangkaian angka gitu atau target, dan indikator kuantitatif ini yang kemudian mengabaikan bentuk-bentuk pengetahuan lain dan mengaburkan tujuan dari produksi pengetahuan itu sendiri, yaitu untuk membuka lebih banyak imajinasi dan juga berorientasi pada kemaslahatan publik atau masyarakat madani. Ya mungkin saya langsung mau ke Fajri dulu. Saya kenalkan dulu Fajri ini siapa. Jadi Fajri adalah pengajar di Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Beberapa topik yang ia minati dan geluti adalah perspektif dekolonisasi dalam sosiologi pengetahuan dan pendidikan, dan studi pembangunan dan kajian budaya. Disertasinya membahas bagaimana peran masyarakat sipil di Indonesia dalam memproduksi ilmu pengetahuan sosial khususnya di era reformasi. Sebelum menempuh studi doktoral, Fajri berperan sebagai Direktur Eksekutif di Center for Innovation, Policy and Governance dari 2016 sampai 2018, dan hingga saat ini menjadi konsultan untuk berbagai lembaga serta program kerjasama internasional di Indonesia. Nah, yang ingin aku tanyakan ke Fajri pertama itu, ya sebenarnya produksi pengetahuan itu apa sih, Jri? Pertanyaan yang paling dasar. Agak curang ya Mas Cabib, saya berharap sebenarnya antara itu atau Randi dulu gitu yang dikasih kesempatan ngomong sebagai yang punya hajat. Udah gitu pertama-tama langsung dikasih pertanyaan jebakan kayak gitu juga ya. Produksi pengetahuan tuh artinya apa? Tapi mungkin kalau secara umum ya, jadi nggak terlalu baku gitu. Sebenarnya segala bentuk upaya untuk menghasilkan wawasan, pengetahuan baru, dan itu bentuknya tidak harus formal kayak jurnal ya, karena pengetahuan itu bentuknya sangat luas, tergantung ia digunakan dalam tujuan apa. Nah sebenarnya dalam pengertian yang sangat luas itu siapapun bisa menghasilkan yang namanya pengetahuan gitu. Cuman mungkin pada akhirnya biar kita juga nggak terlalu bingung dengan apa itu pengetahuan, akhirnya kita membedakan antara pengetahuan yang diciptakan sama katakanlah institusi formal sama mungkin yang nggak formal. Nah yang nggak formal ini bentuknya juga bisa sangat beragam, terlebih di negara seperti Indonesia gitu. Nah umumnya orang akan mencari tahu lagi lebih dalam pengetahuan informal itu, misalkan di katakanlah di komunitas masyarakat adat itu bentuknya seperti apa. Komunitas-komunitas yang sifatnya non-formal itu juga bentuknya seperti apa. Kayak kalau mau bicara konkret banget gitu ya biar lebih cair, saya sendiri kan dulu juga mungkin Cabib tahu saya bikin zin ya. Nah zin itu kan sebenarnya juga salah satu bentuk medium penyebaran pengetahuan. Tapi kalau dikontraskan dengan yang formal kayak majalah, kesannya nggak kredibel gitu. Tapi segala bentuk pengetahuan itu yang dihasilkan oleh berbagai aktor itu menurut saya sebenarnya nilainya sama. Mungkin itu dulu buat pembuka gitu ya. Oke. Sekali lagi deh sebelum ke Pak Ono. Kan kamu juga perhatian sama dekolonisasi gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ketika produksi pengetahuan itu modern gitu ya, yang terjadi di negara kita, itu kemudian diproduksi dalam masa kolonial, dan itu kemudian kenapa itu perlu dekolonisasi gitu. Ya mungkin cara paling mudah menjawab ini ya tinggal lihat kehebohan seminggu 2 minggu yang lalu ya soal peneliti Oxford atau University of Oxford-nya, entah itu mereka sengaja atau nggak sengaja. Akun X-nya.
akun X-nya gitu ya. Jadi saya nggak mau fokus pada kejadiannya itu sendiri ya, entah itu adminnya yang salah atau memang instruksi dari rektoratnya yang juga udah salah. Saya nggak tahu lah persisnya kejadian seperti apa. Tapi kalau memang itu dianggap sebagai sebuah praktek yang lazim di universitas-universitas barat, menurut saya kejadian itu buat mereka adalah apa ya? Itu menunjukkan betapa watak kolonial di istilahnya di metropolitan ya kalau pakai istilah ini. Jadi di pusat-pusat produksi pengetahuan itu masih belum bisa menanggalkan kebiasaan mereka untuk mengabaikan atau menihilkan peran dari negara-negara pasca kolonial seperti Indonesia. Jadi kalau mau dibalikan, negara-negara seperti Indonesia dan mungkin Global South ya pada umumnya gitu, istilah yang sering dipakai kan Global South. Negara-negara itu ya seperti lumbung pengetahuan. Nah, lumbung pengetahuan yang dipanen sama pusat-pusat produksi pengetahuan yang ada memang di barat gitu ya. Tapi kalau mau dibalikan lagi ke Indonesia pasca kolonialnya, ketika Indonesia lepas katakanlah dari penjajahan, ada kesulitan yang besar juga untuk Indonesia pada saat itu secara katakanlah secara pemerintahan, secara administratif untuk merumuskan pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan. Pada akhirnya mereka juga terjebak dengan gagasan modernisasi yang mereka lihat di barat. Nah, itu tentu statement yang mungkin agak simplistik gitu ya, tapi kalau untuk bisa menjelaskan kenapa perkembangannya demikian, saya pikir berangkatnya dari situ. Karena gagasan modernisasinya itu sebenarnya ini apa yang dihasilkan sama Mbak Rani sama Mas Ito, menurut saya memang kan ini di frame-nya sebagai sebuah ada kaitannya dengan sains, produksi pengetahuan gitu. Tapi ketika saya ngobrol sama Cabib gitu ya sebelum acara, satu hal yang sebenarnya tersirat di dalamnya itu tuh gagasan soal modernisasi itu. Dan bagaimana sebenarnya kita nih sebagai orang Indonesia mencoba menginterpretasikan modernnya itu seperti apa. Apakah sama persis dengan yang kita lihat di barat, apakah kita mencoba untuk menyesuaikan, atau kita ada adaptasinya, atau kita mencoba untuk merumuskan sendiri modernisasi ala Indonesia itu seperti apa. Nah, di dalamnya itu tentu ada dominasi dari negara, tapi tentu juga ada praktek-praktek yang dilakukan seperti Kang Ono gitu ya, yang mencoba sedikit banyak meng-counter itu gitu dan berusaha untuk menghasilkan teknologi atau menggunakan teknologi lah, katakan lebih bottom up dan nggak top down terus gitu sih. Ya, makasih Pak Jri. Aku mau ke Pak Ono nih. Ya Pak. Pakai duluan. Ya. Tadi kan Pak Jri sudah membahas bagaimana kemudian produksi pengetahuan yang wataknya masih kolonial itu, dan kalau inovasi atau akses teknologi itu yang diimajinasikan oleh negara Indonesia itu seperti apa sih Pak? Dan maksudnya menurut pengalaman Pak Ono sendiri misalnya pada masa Orde Baru dan mungkin sekarang itu. Oke. Bukan negara kali ya kalau saya, lebih ke bangsa Indonesia ya. Soalnya negara ntar keluarnya ke kabinet soalnya. Kalau bangsanya ke rakyat. Tapi sebelum poin yang terjadi hari ini, kira-kira ini poin hasil akhirnya dulu ya. Baru saya mundur ke belakangnya. Intinya semua orang di Indonesia pengen hidupnya lebih enak, rezeki lebih lancar, semuanya semua orang bisa pinter, kira-kira kayak gitulah ya. Yang kita bikin kan cuma jalan rayanya aja supaya informasi bisa jalannya cepat sih, kira-kira gitu. Dan selama ini orang berpikir yang bisa bikin itu cuma operator. Padahal teknologinya sih, kalau saya kan orang teknik di ruangan ini ya. Cara mikirnya nggak terlalu filosofis gitu sih, mikirnya sederhana. Kalau orang teknik mikirnya, gue punya teknologi, saya bisa ngasih solusi ke orang-orang ini. Kok solusi ini disuruh bayar mahal sih sama operator? Gue lepas habis aja, harganya dinolin, bubar tuh operatornya langsung. Itu kira-kira. Nah, pada sekitar lepas habis yang terjadi kira-kira gini. Yang tahun ini ya,
tahun-tahun 2-3 tahun ini aja deh, nggak usah jauh-jauh jauh banget lah. Nanya dulu nih, berapa orang yang sudah pakai 5G? Kecepatannya berapa? Kecepatan berapa? Dapat kecepatan berapa 5G-nya? Nggak tahu, cepet lah, cukup lah. Oke. Mungkin sekitar 100-an mega kali ya. Oke. Kita bikin sendiri dan kita operasikan di Tangerang Selatan tanpa izin pemerintah. Bikin SIM card-nya sendiri, bikin BTS-nya sendiri, bikin sentral teleponnya sendiri. Kecepatannya 800 Mbps. Dan itu melanggar hukum. Dan itu melanggar hukum. Karena kita nggak minta izin ke Kominfo. Terus ya, operasional melanggar hukum. Bukunya kita lepasin. Itu 5G. Terus kita udah lama ngajarin cara bikin internet biar murah, kan gampang sih. Internet biar murah kan gampang ya. Tethering aja ke tetangga ya. Satu kampung internetan bayar rame-rame kan. Dan hari ini di Indonesia ada 60.000 RT RW net. Dan itu Indonesia adalah negara paling besar di dunia yang punya RT RW net. Tethering tahu semua kan? Ya udah, RT RW net tuh tethering satu RT, satu RW, satu kampung lah gitu. Jadi itu paling besar di dunia. Sekedar informasi aja, ISP Indonesia hari ini ada 1.100. ISP itu ngerti lah lu, yang ngasih internet lu, yang lu langganan itu, yang nyebelin itu, ada 1.100. Cina cuma 800. Jadi kita tuh di atas Cina loh. Dan dari 1.100, 600 itu dari RT RW net. Yang dikejar-kejar sama Kominfo dan bakal masuk penjara. Akhirnya mereka bikin minta izin ke Kominfo supaya jadi resmi jadi ISP. Tapi ada 60.000 yang ilegal sih hari ini. Yang seru dari kisah itu adalah seluruh dunia belajar ke Indonesia gimana caranya bikin internet murah buat orang banyak. Kalau mereka nyebutnya Global Access Internet for All, GAIA. Itu bagian dari Internet Engineering Task Force. Task Force itu Satgas. Jadi di internet ada gerombolan yang rancang internet sih sebetulnya, internasional. Jadi ada gerombolan Internet Engineering Task Force itu yang rancang internet, ada Satgasnya namanya Global Access Internet for All. Contohnya Indonesia. Dan saya berapa kali diminta suruh kasih keynote di level Asia Pasifik, Asia segala macam. Dan kemarin bulan Maret kemarin mereka pertemuan semua di Bangkok. Udah gitu ngirim email ke saya, "No, bisa enggak Menteri Indonesia ngasih keynote speech di meeting itu?" Nggak berani langsung. Karena melanggar hukum. Jadi yang keren dari situ ada ini kayak gitu. Yang paling akhir kemarin tanggal 17 Agustus 2025 kampus kami melepaskan buku AI free buat SD, SMP, SMA, SMK sama guru. Total 23 buku AI free. Oke. Dan ini kenapa bisa sampai kayak gitu? Jadi sebelumnya saya diundang ke Timor Leste oleh Ramos Horta dan teman-temannya nih. Timor Leste pengen dong supaya negaranya bisa maju. Salah satu kuncinya pakai AI dong. Ono diundang ke sana jebret. Mintanya, "No, bisa bikinin slide nggak? Siono kan gelo ya." Ngapain gue bikinin slide? Gue kasih buku lah. Roadmap AI Timor Leste, kasih jebret. Karena saya biasa kerja sebagai komunitas, dalam buku itu saya tulis kuncinya harus bikin manusia yang pinter, terus bikin ekosistem supaya kita bisa dukung semuanya, bisa gerak semuanya ke depan. Dan itu yang kita lakukan buat internet selama ini juga kayak gitu tekniknya. Jadi kuncinya di manusia sih, bukan di teknologi sih sebetulnya. Nah, waktu itu bikinnya Timor Leste kan, itu sekitar akhir tahun lalu lah. Nggak enak.
Indonesia nggak dibikinin, akhirnya saya bikin buat Indonesia. Tapi ini Ono nulis sendiri ya, di luar Komdiji ya. Komdiji bikin juga, tapi beda cara geraknya beda banget lah karena mereka punya anggaran. Kalau Ono kan nggak punya anggaran, jadi cara bermainnya dengan komunitas, dengan manusia. Yang jadi masalah besar dari buku ini adalah Republik lo gagal bikin buku itu. Akibatnya apa yang terjadi? Ini buku dilepas. Dignasnya nggak punya buku nih. Bulan Januari 2025, Gibran minta ke Dignas Komdiji supaya AI masuk sekolah. Dignasnya gagal bikin buku. Yang bikin buku Ono nih sama teman-teman yang di free-in. Yang kepala kan. Akibatnya apa yang terjadi? Ya Republiknya ngeliat ke sini dong. Nah seru, gue gak ikutan sisanya deh. Soalnya jadi temuan KPK. Seru ya. Ini ujungnya. Tapi asal muasalnya kenapa bisa sampai seperti ini? Sebenarnya ada sejarahnya sih sebetulnya. Dari dulu Ono suka baca buku sejarah. Ini jarang gue ceritain sih sebetulnya. Jadi yang saya baca bukunya Patimura. Kebetulan kakek nenek moyangnya itu dulu ikut perang sama Pangeran Diponegoro. Jadi kisah itu tuh ada sih, darah-darah penjahatnya ada. Iya. Kenal yang Dr. Sutomo? Oh. Itu masih buyutnya dia. Jadi masih kayak gitu, jadi agak rada-rada error dikit lah. Dari buku-buku itu, sorry, udah pernah baca buku ini belum? Habis gelap terbitlah terang? Udah kan? Nah, Ono juga baca buku itu. Jadi buku-buku itu, nanti kalau baca perusahaannya Ono banyak buku-buku biografi pahlawan Indonesia banyak sih. Itu yang bikin cara Ono bergeraknya rada error. Contoh error, waktu SMA nih ya. SMA hari ini, ujian ada yang bocor kagak sih? Soalnya? Oh dari dulu bocor ya? Kalau bocor ujian yang dikerjain apa? Dicatat? Kunci, ya di jawaban. Yang dikerjain sama Ono tahu nggak apa? Ini soal jawaban bocor nih. Kebetulan yang dapat si Violeta. Violeta tuh kakaknya Vicky Burki. Teman-teman. Udah, coba kan dapat dari Violeta. Gue sakit hati sebenarnya. Sialan lu, gue udah belajar capek-capek bocor. Yang Ono kerjain tau nggak Pak? Saya ke papan tulis. Saya tulis 1A, 2B, 1 sok. Seluruhnya saya taruh di papan tulis dah. Deh, guru masuk dong. Mulai ujian nih. Dia bagiin ini kan, soal ujian. Gue nulis nama apa segala macam. 1A, 2B, bener deh soalnya. Bener, udah saya 5 menit doang tuh. Satu, cuma ngecek doang. Nih bocornya bener apa kagak? Oh ternyata bocor bener. Udah 5 menit, langsung saya ke depan ke gurunya. Pak saya keluar. Keluar saya. Langsung. Itu Ono tuh kelakuan kayak gitu sih. Sampai sekarang juga masih kayak gitu. Jadi sebetulnya bukan masalah mengenerate pengetahuannya sih. Bagaimana kita bikin kacau sih. Contoh yang lain bikin kacaunya. Jadi sebetulnya masalah rebelnya sih yang bikin seru. Contoh bikin kacau lagi. Ini waktu di OS nggak pada dibotakin ya sekarang ya? Masih. Oh. Waktu dibuat, kalau cewek kagak lah, lu gila lu cewek dibotak lu kacau. Waktu disuruh botak yang dikerjain apa? Botak ya. Nah, yang si Ono ini beda banget sih, rada kurang ajar lah. Suruh botak. Hari pertama, satu angkatan gak ada yang botak nih. Hari kedua, satu angkatan gak ada botak. Hari ketiga, dari 120 anak tinggal sisa 12 orang. Gak botak. Maju ke depan semua dong. Ditanya satu-satu. Kenapa? Lupa. Orang paling ujung nih. Kenapa? Kagak setuju. Bisa. Yang gak setuju bisa dong. Di belakang hiburan langsung dikerumunin sama semua senior. Yang lupa, hajar. Kira-kira Ono diapain? Hah? Langsung seniornya ketua himpunan langsung, No, yang lain botak, No, lu botak juga deh.
Ya udah gitu. Terus contoh lagi kejahatan Ono, harusnya masuk penjara sih. Ya apa-apa, santai aja. Jadi kejadian parahnya kira-kira gini. Ya soalnya kan kita udah belajar dari gimana Kartini kerja, gimana Patimura kerja, gimana Diponegoro kerja kan. Ya kita hajar aja, santai lah. Pokoknya kalau kita bener mah santai-santai aja kali. Itu waktu zaman dulu kala bikin internet, Telkom itu kalau nyalain telepon nyala 24 jam buat internet per bulan bayarnya 4 juta kabelnya. Nggak mungkin kita pakai internet pakai kabel telepon. Itu tahun 93. Tapi dipanteng. Kita bisa nyewa sih, dinyalain kabelnya 24 jam ke Telkom bisa. Tapi 4 juta tuh sebulan. Kita kan sekarang paling 100.000 lah, 200.000 lah ya. Fiber lagi, kecepatannya tinggi banget. Ini 4 juta, kecepatannya tahu nggak bro? 56 kilo bps. Itu parah banget tuh, udah mahal pelan. Yaudah, kita nyobain pakai walkie-talkie nih. Kecepatannya lebih parah, 1,2 kilo bps, pelan banget ya, deh. Cuman biar kenceng, kita datengin teknologi sebelumnya WiFi. Itu pakai radio tapi kayak WiFi, cuman kita ganti antenanya supaya jaraknya jauh. Nyambungin lah ITB ke Unpad, Unpar segala macam, sambung-sambungin semua nih udah. Komandannya yang ini nih, penjahat banget. Frekuensi yang dipakai frekuensinya XL. Itu yang datang ke kampus, kolonel langsung. Udah, mana? Udah gitu, terus saya penjara langsung. Saya langsung dipanggil dong sama Dirjen Kominfo. Lu tahu dosa lu apa? Tahu. Apa? Pakai frekuensi nggak pakai izin. Solusinya apa? Pindah frekuensi. Enteng ya? Padahal semua frekuensi harus pakai izin. Lu pindah kemana juga pakai izin kan? Cuman ganti taktik nih. Ini saya ngajarin taktik perang ya. Ini lagi ngomong pengetahuan, gue taktik perang. Jadi pengetahuan segala macam itu adalah cuma alat untuk mencapai tujuan sih sebetulnya. Taktik perangnya adalah nih gini, taktik perang ya. Kita punya pilihan lah. Lu pakai power, pakai kekuasaan. Siono kan nggak punya kekuasaan, pasti kalah. Lawan dirjen, lawan menteri kalah nih, nggak punya kekuasaan. Yang bisa main juga adalah duit. Ya Siono nggak punya duit, ya udah nggak bisa dipakai duit. Jadi perangnya itu antara kekuasaan, duit, sama masa. Caranya gimana? Lepasin tuh ilmu dihabisin, tadi generate ilmu tadi bentuk buku apa sekolah, lepasin habis supaya masanya muncul. Kira-kira yang menang siapa? Masa kalah. Jangan khawatir. Di Indonesia masa kalah karena kekuasaan lebih kuat. Masa kalah. Jangan khawatir. Lu pikir masa menang? Kagak. Lu dilindas habis lu di sono. Jadi masa kalah. Kondisi kalah nih kita. Walaupun mereka kita habisin, kita bullying. Jadi bullyingnya gini sih. Jadi saya pada saat itu posisinya adalah advisor Dirjen Kominfo Postel. Mereka ya kan taktiknya adalah kita nyebarin ilmu biar internet murah, pakai wifi, dikasih supaya jarak jauh, pakai penggorengan lah, apa segala jadi jauh kan jaraknya. Nah, lepasin tuh ilmu segala macam. Jadi supaya menarik buat semua orang, dibikin murah banget teknologinya. Semua orang mau dong invest duitnya masing-masing buat teknologi tadi. Jadi tanpa utangan bank, tanpa APBN, ini kegelar semua. Gitu ya. Perang lah antara people, kekuasaan sama duit. Oke, korban berjatuhan sih, jangan khawatir. Beberapa orang perangkatnya diangkut. Biasalah, polisi datang kan, diangkutin. Sampai sekarang juga terjadi, jangan khawatir. Ini yang diomongin masih terjadi sampai sekarang. Siono masih tetap perang, jangan khawatir. Diangkutin tuh barang-barang, deh. Terus kita kalah sih kondisinya. Kalau zaman dulu kan ada pameran komputer ya di JCC.
Itu Pak komputer yang ngerjain kan teman-teman semua juga kan, orang komputer semua kan. Itu si Kominfo diundang, datang kita ngumpul semua, hajar di situ habis. Tetap aja kalah sih. Mereka kan punya kekuasaan. Deh, kita bisa menangnya gimana? Ternyata seluruh dunia juga pengen cari solusi gimana caranya internet murah buat semua orang. Mereka nyari dong di dunia siapa yang bisa bikin internet murah. Kalau yang diambil contohnya Amerika, nggak lucu. Amerika tuh kaya raya, pinter. Nggak bisa diduplikasi ke Afrika. Eropa sama, Jepang sama, Australia sama, nggak bisa. Jadi mereka cari negara berkembang mana yang punya solusi yang bisa dikopi. Satu-satunya Indonesia, asli. Jadi akibatnya dapatlah tiket dari Swiss CERN. CERN itu lembaga ini ya, nuklirnya Swiss. Ya, dan mereka adalah kalau tahu sejarah internet, web itu lahirnya di CERN. Oke. Jadi mereka ngasih tiket ke Ono buat konferensi, bukan konferensi ya, KTT lah, konferensi tingkat tinggi ya. Konferensi tingkat tinggi yang datang kan presiden sama menteri. Lu bayangin, datang presiden menteri. Si Ono datang. Tiketnya ada 2 nih, satu dari Swiss, satu dari Kanada. Dapat 2 tiket, datang, ceritain dong. Ya bangsa di dunia kita bisa bikin internet murah pakai penggorengan, nyolong frekuensi gitu-gitu langsung semua ngerumbung. Habis itu, no bisa datang ke negara gua kagak? Ini habis itu putar keliling dunia. Yang pusing menterinya kan langsung. Karena mereka semua berterima kasih pada Indonesia. Indonesia hebat banget sih lu, negara lu bisa internetnya murah gitu kan. Pening menterinya. Sampai 2 kali KTT itu, yang terakhir, yang kedua di Tripoli. Nah, waktu yang pertama Ono masih dimusuhin sama pemerintah. Yang kedua mereka agak ngerangkul nih. Nah, waktu ngerangkul ini mereka langsung walaupun nggak dikasih tiket, Ono tiketnya tetap dari luar. Gue minta tiket nggak dikasih. Udah gitu gue minta tolong dong dibebasin. Kalau keluar negeri zaman dulu harus bayar fiskal kan. Kagak dibebasin, gue udah bikin surat, gak dibebasin. Ya udah, Ono bayar fiskal lah. Udah sampai sana, pas balik gue omongin. Mereka bikin conference kan, press conference nih si menteri. Wah teman-teman wartawan, kita jadi contoh dunia gini. Ono diundang juga, Ono duduk di belakang banget. Ini depan nih wartawan semua nih, si Ono di belakang. Terus menterinya bilang, Pak Samsul Ma'arif tuh datang. Oh sini, ceritain. Si Ono kan setan juga ya, bawa ransel isinya wifi. Pas ke depan, saya ngomong gini, teman-teman barangnya ini nih, cekrek gue keluarin. Harga 1,5 juta, kita harus bayar pajak 22 juta. Makanya kita colong frekuensinya. Di depan wartawan, depan menteri, puyeng kepala dia langsung. Udah turun ke bawah, orang-orang Kominfo langsung ngomong gini, alatnya kayak gitu ya no? Buset. Gue bilang, lu bikin aturan kagak pernah lihat barangnya rupanya ya? Gitu. Republik lu tuh modelnya gitu tuh. Gitu, kisahnya gitu ya, kebayang ya. Kita teknologinya parah banget, harga dibanting. Tujuannya sih sederhana supaya bangsa ini lebih bagus segala macam. Harga kita banding sengaja supaya people powernya naik, ngelawan kekuasaan sama duit sih. Tapi itu semua dasarnya dari sejarah sih. Taktik perangnya itu ada di sejarah. Gitu. Coba aja baca. Patimura kayak apa semuanya mainnya masa sih. Dia akan perang lawan kekuasaan dan duit. Tapi pasti kalah. Orang pasti kalah people. Kita harus main dengan ini bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia akan nurut, akan hormat pada saat kita diakui oleh dunia. Gitu. Kalau cuman kita punya rakyat yang pro, dibabat, dilibas, pas di-acknowledge sama internasional, baru mereka, wah ternyata bangsa kita hebat ya, wow diakui Amerika, oke, ya gua nurut juga dah, gitu. Ya. Saat dulu Pak Ono. Ini kayaknya gue ngomong sendiri habis nih ruangan. Kayaknya ini selamat tuh. Rese lu pada. Saat dulu Pak Ono melihat internet pada tahun 90-an itu, bagaimana kemudian itu bisa melihat kemungkinan internet itu bisa menggalang massa gitu Pak? Ada Nggak mikir gitu sih jujur.
Gue intinya pengen supaya orang Indonesia punya akses yang murah aja sih. Mikirnya bukan masa sih. Ini waktu itu kejadian sebelum sampai jadi internet ya. Jadi waktu itu masih mahasiswa di ITB sih. Saya pakai komputer, PC biasa, PC Apple tuh ya. Zaman dulu kan Apple tuh udah nggak ada sekarang ya. Apple tuh nih. Ini orang komunikasi pada tahu sih sebenarnya. Jadi kejadiannya itu teman-teman di Unpad bikin pameran komunikasi. Saya anggota orangnya tukang ngomong di radio lah. Saya pasang PC, sambungin ke radio nih. Pada saat itu Amerika ngebom Libya. Belum ada koran manapun yang bikin berita itu. Dan mereka kantor berita pada ngirim berita lewat radio nih ke monitor sama saya, langsung saya kasihin pikiran rakyat. Langsung gue mikir, gile, kalau kita bisa bikin seperti ini, kita bisa bypass semua urusan pengetahuan biar semua orang bisa gampang cepet dapat ilmu apa segala macam. Jadi mikirnya gitu doang sih, nggak ada bikin masanya sih sebetulnya. Dan sampai sekarang juga mikirnya masih kayak gitu. Contoh yang saya kerjain yang rada error ya. Saya bikin hard disk buat bikin perpustakaan digital. Kenapa bikin itu? Karena banyak sekali sekolah-sekolah, guru-guru di daerah 3T, di Papua segala macam minta tolong. Kita di kampus nggak ada internet. Terus gimana anak-anak bisa pinter? Gitu ya. Ya udah, saya bikinin hard disk nih. Dalamnya ada perusahaan digital, ada Wikipedia offline, ada e-learning buat tryout. Dari SD sampai kelas 1 sampai kelas 12 semua mata pelajaran free. Udah, kan cuma gitu doang kan. Hard disk, colokin ke komputer, kasih wifi, semua bisa akses lokal kan. Udah cuma gitu doang. Tahu nggak, kayak gini udah ratusan sekolah. Saya dimarahin sama Lemhanas. Bukan masalah ilegal sih. Dia gini nih. Ini nggak apa-apa nih buka-buka. Gue tuh cuek aja, nggak masalah. Gepek gue. Yang stres kan dia. Yang stres kan dia. Nggak apa-apa. Dia kayaknya nyesel punya bapak penjahat kayak gitu. Ini kejadiannya gini lah. Ini waktu itu kita diundang sama Lemhanas. Mereka cari solusi buat pendidikan daerah 3T. Yang datang dirjen ono nih. Kominfo, solusi lu apa? Kita beli satelit 12 triliun, keren bu. Udah gitu, SDM solusinya apa? Kita punya ratusan miliar dana buat energi alternatif segala macam. Kemendesa, kita ratusan miliar buat dana desa, kita bisa pakai buat internet dan sebagainya. Diknas punya kampus mereka belajar kayak gitu kan. No, solusinya apa? Saya taruh itu hard disk dalam mini PC, taruh di atas meja. Sambungin sama wifi. Nyala dong semuanya. Solusinya apa? Itu di atas meja jalan. Terus gimana? Ya lu masukin aja wifi ini. Udah gitu ketik alamatnya. Kelihatan kan bukunya? Silakan klik kanan download. Oh gitu. Pertanyaan pertama dari mereka tuh akan nanya apa? Itu pakai kuota apaan ya? Gitu. Orang gak pakai internet. Pakai wifi lokal, nyambung ke server lokal, nggak pakai kuota kan? Langsung si Ono kan ngomongnya, itu kuota dari Allah, lu pakai gratis dah. Terus pertanyaan yang bikin ngamuknya gini dia, No, lu punya perusahaan kagak? Kagak. Lanjut gimana nyebarinnya? Ya gue kasih gratis aja. Langsung mereka bilang, gak bisa No, harus ada perusahaan No. Nggak mungkin, wifi bisa jalan tanpa internet. Harus ada perusahaan. Karena harus nyetor. Gitu. Republik lu tuh. Pakai Chromebook apa bukan? Nah, itu. Gua SMP komputer Windows biasanya ya. Yang gue diinstalnya apa coba? Linux Merdeka. Gue mau main game aja nggak bisa. SMP. Game di Linux main apa? Ada Red Alert. Oke, aku balik ke Fajri lagi deh. Fajri. Bentar. Kan tadi kita lihat cerita gitu dari Pak Ono soal bagaimana ilmuwan bekerja untuk kemaslahatan publik, bagaimana akses teknologi itu bisa untuk
seluruh warga lah untuk kepentingan apa kemerdekaan dan seterusnya. Mungkin Fajri bisa cerita nggak sih trajektori bagaimana ilmuwan yang bekerja di lembaga negara itu kemudian mendapatkan banyak hambatan gitu terkait orientasi mereka ke publik dan kemudian kepentingan negara gitu. Mungkin sejak zaman kolonial sampai sekarang itulah. Itu sih. Sekarang namanya print. Sebenarnya apa yang diceritain Kang Ono tuh sangat berguna untuk membayangkan ini ya tarik menarik penggunaan teknologi itu di tahun 90-an sampai sekarang gitu. Karena Kang Ono kan banyak berkutat dengan pemanfaatan internet ya terutama kan. Nah, terus kalau Mbak Rani kan salah satu mungkin aku nggak tahu istilahnya apa inspirasinya kali gitu ya untuk karyanya ini kan membaca dari Flora Kratz yang sebenarnya bercerita gimana juga itu konteksnya apa ya kalau bukan teknologi sih tapi lebih mungkin pengetahuan kita soal biologi dan lain-lain itu biologi botani itu juga dalam banyak bentuk itu berguna untuk pemerintah kolonial pada saat itu dan juga untuk awal mula pembentukan sains Indonesia. Tapi kalau mau nyambung ke pertanyaannya Cabib, satu gambaran lain bagaimana teknologi dan sains itu selalu ada tarik-menariknya, mungkin contoh lain yang menarik itu soal pangan ya, terutama bagaimana gagasan soal swasembada pangan itu lagi-lagi menunjukkan bagaimana pengetahuan itu selalu dipengaruhi oleh apa yang diinginkan penguasa pada era tertentu di konteks tertentu. Jadi saya nggak ingat persisnya di tahun berapa atau era berapa, tapi mungkin katakanlah tahun 50-an, 60-an ya. Kalau masuk ke 70, 80, 90 itu ntar ada lagi eranya Pak Habibie yang punya gagasan-gagasan yang beda lagi. Tapi kalau kita mencari tahu eranya Pak Soekarno dan mungkin eranya Soekarno itu mereka melihat manfaat dari sains dan teknologi itu untuk apa? Salah satunya untuk swasembada pangan. Nah ini menjadi menarik karena kemudian di situ fungsi dari teknokrat itu benar-benar kelihatan ya. Jadi bagaimana ilmuwan itu di Indonesia nggak pernah benar-benar bisa 100% independen, selalu ada agenda besar yang dia harus penuhi, itu bisa kelihatan di isu pangan misalkan Mas Jadid. Nah, kalau tadi kan Kang Ono udah ngasih keywords tuh, duit dan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu dalam artian pemerintah ya, contohnya di pangan, di situ dia memainkan fungsi, dulu namanya belum LIPI ya, Kang Ono ya, jauh sebelumnya, saya lupa persisnya institusinya apa, tapi untuk urusan pangan ini ada beberapa badan-badan yang memang secara khusus dibentuk, tapi itu kan yang sifatnya di drive sama pemerintah ya. Nah, ketika masuk unsur korporasinya atau kapitalismenya, itu yang menunjukkan bagaimana sains lagi-lagi itu kayak nggak punya kekuasaan apa-apa ya, dia selalu di drive sama pihak-pihak lain. Itu ada masalah soal tarik-menarik produksi benih. Nah, kalau Kang Ono Kang Ono bisa menunjukkan kalau internet itu bisa loh diakses secara murah dan oleh siapa aja. Benih pun tuh sebenarnya sesuatu yang sifatnya bisa dihasilkan sama ilmuwan kita. Dan itu yang sudah dikerjakan di IPB dari tahun 50-an dan 60-an, mereka memang diberi tugas untuk bisa merekayasa benih gitu ya, yang hasil berasnya itu nggak cepet busuk dan lain, pokoknya kualitasnya bagus. Tapi ketika masuk aspek kapitalismenya di situ dan banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya punya paten atas benih, itu jadi double tuh. Ilmuwan dalam posisi diminta untuk menghasilkan benih, tapi dia dihadapkan pada kekuasaan dalam bentuk negara sama duit dalam bentuk ya industri-industri yang punya seperti kapitalis yang punya paten atas benih gitu. Nah itu mungkin contoh lain ya. Jadi biar kita dapat gambaran yang lebih oke, ternyata di banyak sektor, di banyak bidang sains itu emang dalam posisi yang selalu berhadapan dengan duit dan kekuasaan. Tapi kalau kita nyari contoh-contohnya orang rebel kayak Kang Ono gitu, itu juga selalu ada bentuknya. Dan
Ya mungkin sampai situ. Tergantung orang dan komunitas ya. Jadi karena sains itu, kalau kita dengar kata sains, kita ngebayanginnya kan tokoh ya, Nobel, Einstein, Newton gitu. Padahal sebenarnya sains itu dihasilkan dalam bentuk kolektif, secara kolektif biasanya. Mungkin itu terutama ketika udah ada ketika negara makin melihat kepentingan atau fungsi dari sains ya. Nah itu akhirnya sains memang nggak bisa lagi kita identikan dengan ilmuwan secara individu, tapi sebenarnya sains itu sesuatu yang dihasilkan sama institusi pada akhirnya itu. Ngomong-ngomong, pernah lihat siapa gelar yang di Sukabumi itu kapung saya. Ya sering dengar tapi kesananya belum. Dia punya beberapa dia punya beberapa apa sih namanya? Bukan gubuk apa sih? Tempat lumbung. Dan dia preserve si biji-bijinya sih. Jadi ada yang secara tradisional melakukan itu sih. Jadi sebenarnya ada yang local wisdom yang melakukan hal seperti itu. Gitu. Langsung ke itu aja. Ya, Mungkin itu bisa cerita nggak, maksudnya apakah kemudian topik karyamu selama ini sebenarnya relate nggak sih sama keberadaan Pak Ono ini? Atau ya gitulah. Oke. Jadi sebenarnya kekaryaan saya itu kan kalau dilihat pendekatannya retrofuturisme. Jadi yang kayak janji-janji tahun 2000 kita ada mobil terbang, tinggal di Mars, utopia lah gitu. Nah waktu mulai ke arah karya kayak gitu waktu kuliah. Jadi kuliah itu kebetulan emang di kampus sangat di-push untuk gimana ya, memulai kekaryaan dari personal. Nah awalnya tuh emang pas mulai bikin karya pendekatan ini suka doang gitu, suka. Cuma kan kalau kuliah suka doang salah kan ya, gitu. Kalau kayak gitu ya begitu Pak. Jadi ya jadi kalau seniman yang sama malu. Jadi emang makanya dipecat kan? Iya. Nah, kebetulan kalau emang seniman yang dididik dari universitas bikin karya suka doang nggak boleh katanya. Jadi harus ada justifikasi lebih di mana kesukaan atau kegelisahan pribadi ini harus sama pentingnya dengan yang di halayak umum gitu kan ya. Ya berat, makanya harga karya mahal Pak. Gitu. Karya gue nol ya harganya. Iya. Nah terus dari situ akhirnya emang digali lagi lah, kok gue suka luar angkasa, kok gue suka majalah apa segala macam. Akhirnya menggali kembali memori kecil. Oh ternyata waktu kecil sama ayah diliatin Star Wars, Star Trek. Ya betul, dicekokin. Jadi emang udah cukup akrab lah gitu. Dan kebetulan emang posisi saya sama ayah tuh tidak serumah ya. Maksudnya emang ayah di Jakarta, aku di Bandung. Jadinya mungkin pas dicari-cari lagi, oh ini mungkin cara gue untuk dekat dengan ayah gitu. Nangis dong. Nangis dong. Gitu. Jadi emang karena gue gak pernah ngomong ini ke Babe selama ini gitu. Nah jadi emang gitulah gitu. Jadi emang dan ternyata semakin berjalan, dulu untuk kuliah tuh emang sekedar suka, terus ngomonginnya selalu retrofuturisme ini mimpi umat manusia gitu, secara global. Tapi pas makin kesini lagi, oh ternyata gue orang Asia dunia ketiga yang bodoh pula melihat kemajuan Barat atau mimpinya Barat
makin kesini lagi, oh ternyata kekaryaannya berkembang lagi ke pendekatannya, bagaimana saya sebagai orang Asia dunia ketiga yang bodoh mencoba menggapai mimpi tersebut, yang akhirnya pakai teknis yang lowbrow, pakai kayu, pakai logam, nggak pakai teknologi canggih gitu. Dan makin kesini lagi, oh ternyata ke beliau gue berkacanya gitu, nangis dong. Gitu. Enggak sih, cuma emang terus dan semakin kesini lagi ternyata Cabib cerita kayak, oh yang lu juga kayak gitu toh gitu. Ini gue baru pegangan bukunya, jadi emang ternyata saya juga pendekatannya arsitek, tapi ternyata arsitek yang sosial ya, arsitek yang sosial. Yang sama teman-teman satu angkatan juga beda sendiri sih. Sosialnya tinggi. Kalau gue di angkatan dibilangnya anaknya Pak Ono. Gitu, namanya dia tuh. Gitu. Ya gitulah. Memang akhirnya karyanya berkembangnya ke situ. Sekarang ke Rani nih. Sejauh ini Rani gimana sih kalau melihat prosedur riset soal sejarah gitu, yang dari kenapa kemudian menurut Rani sejarah yang personal itu penting gitu, dan apa yang Rani lihat dalam produksi pengetahuan di ilmu sejarah yang Rani lihat di museum atau di buku sejarah gitu yang tadi. Oke. Intro dikit mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama proses kekaryaan aku gitu. Jadi mungkin ngelanjutin juga dari yang tadi itu bilang, kami memang sekolah di tempat yang sama dan dididik oleh dosen yang sama. Kami memang di-trigger untuk ketika bikin karya itu perlu ada landasannya gitu. Selain buat laporan tugas akhir itu biar ada jejaknya, tapi memang itu juga yang akhirnya ngebentuk ground kita untuk kekaryaan sampai saat ini gitu. Dan memang kekaryaan aku akhirnya condong ketika mempertanyakan identitas, dari mana saya berasal, ayah saya dari mana, terus kemudian naik lagi ke kakek dan lain sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat ketertarikan saya terhadap sejarah itu muncul gitu. Sebenarnya emang dari kecil sih seneng dibacain dongeng, cerita-cerita pahlawan heroik dan lain sebagainya gitu. Dan dari situlah yang akhirnya ketika ditanya untuk know your identity di kampus, dari situlah aku juga mulai menelusuri gitu, dari mana sih ayah saya berasal. Oh, dari kakek saya siapa sih, saya nggak pernah ketemu dan lain sebagainya. Dan disitulah saya menemukan babak-babak periode ketika beliau lahir di tahun 1910, terus kemudian mengalami periode sulitnya mendapatkan sekolah ketika era kolonial, bagaimana dia harus ngebersihin, ngepel dan ruang kelas supaya dia bisa tetap bekerja di HIS, Holland Inland School, terus kemudian sempat juga mengenyam di HBS, Holland Burger School. Dan jadinya kan ada catatan-catatan, oh review sekolah di sini kayak gimana, review sekolah segini. Dan itu pun yang jadi landasan, sesusah itu ya bisa dapat pendidikan di masa kolonial. Ketika saya kuliah bangun pagi aja susah gitu, kayak bolos kuliah santai lah gitu. Jadi di situ refleksi diri juga sih. Itu salah satu periode-periode yang akhirnya saya nemu gitu, dan berusaha untuk ngecek lagi, oh apa iya benar catatan harian itu ada nggak sih di Arsip Nasional, ada nggak sih tercantum di buku sejarah sekolah dan lain sebagainya. Yang akhirnya saya menemukan beberapa periode-periode juga, bagaimana Agus Salim membentuk sekolah yang akhirnya mempengaruhi kakek saya membentuk sekolah di Semarang tahun 1932, dan apa akibatnya yang beliau terima di tahun 65, dan sampai akhirnya ayah saya punya habit untuk nulis diary, terus kemudian beliau masuk ke LIPI, melakukan penelitian dan lain sebagainya. Terus dari kecil kenapa sering diajak main ke kebun raya di Bogor, di Cibodas, dan
diceritain tuh kalau misalkan ayah lagi dinas lapangan, oleh-olehnya tuh yang selalu saya tunggu gitu, entah ujuk-ujuk tiba-tiba bawa buah sawit yang satu koper mama marah-marah karena isinya jadi minyak semua kan, karena yang dibawa tuh buah sawitnya, tapi produksi pengetahuan itu yang sebetulnya nggak saya dapetin di sekolah. Oh, gimana sih buah sawit itu bisa jadi minyak dari buahnya yang bulat-bulat banyak itu dipres dan lain sebagainya. Bagaimana papa dulu bawa nata de coco yang masih mentah dan bau banget, itu diolah jadi nata de coco yang enak dimakan, itu sebenarnya gula semua dan lain sebagainya lah gitu. Jadi hal-hal kecil itu sebetulnya yang men-trigger saya dalam sebenarnya nih apa yang saya dapatkan ini ada asal muasalnya di masa lalu gitu, dan jadinya mengarahkan ketertarikan ke arsip-arsip gitu, dan mempertanyakan kembali kebenaran arsip-arsip tersebut. Apakah akumulasi sejarah yang saya baca di sekolah, apakah itu mencerminkan dari akumulasi yang terjadi di masa lalu gitu. Dan karya ini pun juga sebetulnya belum selesai gitu. Buat saya masih sebuah perjalanan dari apa yang saya temukan gitu. Bagi saya juga arsip-arsip baik itu personal atau komunal itu merupakan hasil seleksi sih, bukan cermin dari kebenaran yang kita dapat di masa sekarang gitu. Tapi memang ya itu merupakan sebuah proses dan perjalanan yang emang bisa buat jadi cerminan kita untuk melihat ke masa depan. Kurang lebih gitu sih, Bib. Makasih Rani. Ini kita sudah berdiskusi tentang banyak hal ya. Tapi semoga teman-teman masih bisa merasakan benang merahnya. Mungkin sekarang aku ingin mengundang teman-teman untuk bisa bertanya atau dan atau mau berkomentar. Nggak harus gue. Silakan. Yang Halo, selamat sore. Boleh duduk atau berdiri nggak? Duduk aja boleh kan? Izin, mohon izin, komandan. Oke, ke siapa? Saya Ridwan dari Depok. Saya mau bertanya sama Pak Fajri dan Bapak Ono WRB yang buat pertama kali ketemu. Sebelumnya cuma ada di Twitter. Iya, betul. kesana dulu kan? Enggak, kanan kiri lebih bagus. Dulu. Pak Orno, terkait dengan bencana di Indonesia kan negeri yang penuh bencana yang kemarin yang di Aceh itu, apakah Bapak punya ide atau bagaimana gitu bikin internet yang aksesnya murah dan cepat dan juga terjangkau? Dan yang paling pertama kan Elon Musk yang selalu gratis itu gimana? Apakah bisa mungkin gitu? Yang jawab sebelah lu sih sebenarnya. Ini Ibu Lina itu pernah jadi ketua Yayasan Air Putih. Jadi waktu dulu ada tsunami di Aceh, timnya mereka yang ke Aceh tuh langsung gelar internet buat di Aceh. Jadi bisa. Tapi waktu itu kita turuninnya bukan Elon Musk, waktu itu belum ada ya. Jadi kita turunin ini sih. Turunin VSAT, satelit, ground station, udah gitu disebarin wifi, free. Nah dari situ mereka mulai ngembangin bikin 2G seluler sendiri. Sekarang saya kembangin dari sana jadi 5G sih. Jadi bisa, bangsa ini jago kok sebetulnya. Jadi yang ngoperasin teman-temannya dia tuh sebetulnya. Soalnya dari daerah yang terpencil misalkan Gayo sama Aceh, Tamiang itu masih banyak yang putus-putus gitu sinyalnya. Enggak, ya intinya sih harus ada relawan yang turun buat instalasi, ngoperasiin sih. Listrik segala macam kan pakai surya ya, gitu. Nah kalau mau baca yang lebih serius, ada bukunya sih free di wndw.net. wndw.net free. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Ini gue udah ngejawab belum ya? Ya Udah ya. Yang ini korban yang selanjutnya ini apa nih pertanyaannya? Ini yang soal
kuasa dan kebencanaan yang kemarin tuh yang kacau, bahkan lebih kacau daripada 2004. Kenapa sih pemerintah tidak pernah belajar dari permasalahan bencana-bencana gitu? Terkait kuasa dan bencana, ya bencana yang terakhir itu, dan ya kan yang ini lebih buruk lah, nggak sampai bencananya sudah, dan pemimpin kita kan bangganya ini saya sudah bisa selesai gitu, padahal kan ya masih banyak yang molong-molong gitu. Kenapa pengetahuan bencana ini kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kecuali yang 2004 tuh orang-orang sipil kan punya pengetahuan namanya SMONG, akhirnya mereka bisa selamat gitu. Terakhir itu yang soal banjir bandang itu kan, yang terakhir mantan ex BMKG itu udah bilang itu banjir bandang itu setiap 50 tahun sekali gitu. Tapi ini Mas maksudnya ngerujuknya ke kejadian di Sumatera? Ya, oke. Kalau saya sih langsung apa yang disebut dengan Kang Ono, duit dan kekuasaan, itu kan kalau dalam bahasa yang lebih formal, lebih konsepnya ada masalah ekonomi politik. Kalau saya untuk periode ini, menurut saya itu bukan sesuatu yang sifatnya jawaban konspiratif atau masalah politik, tapi memang masalahnya ada di ekonomi politik pengetahuan. Nah, jadi ketika ini terlepas dari rezimnya seperti apa ya, tapi pengetahuan itu nggak pernah netral, Mas. Jadi dalam bentuk apapun, dalam contoh seperti apapun, pengetahuan itu nggak pernah netral. Dan bahkan kalau misalkan ada tim ilmuwan yang punya data yang memang secara objektif, metodenya udah jelas apa, menunjukkan seperti apa, kalau pihak yang mengambil keputusan itu tidak mau mendengarkan itu karena dia simply punya kepentingan lain, tidak ada gunanya. Sesederhana itu. Dan itu mungkin sayangnya bentuknya korbannya sampai harus ada 700 orang lebih ya. Tapi ketika angka 700, kalau angka 700 itu aja nggak nyampe ke RI 1, karena yang di sekelilingnya memfilter pengetahuan itu, ya dia nggak akan pernah tahu kalau korbannya 700. Sayangnya dalam situasi yang sekarang ya, itu yang sering kita dengar ya, bahwa ke pucuk tertinggi di negara ini, informasinya aja itu difilter. Nah, ini apalagi kalau sebenarnya ada institusi-institusi yang pekerjaannya menghasilkan pengetahuan gitu. Tapi toh budgetnya juga nggak ada karena budgetnya diambil MBG gitu. Tapi itu persoalan lain lah ya. Sebenarnya bukan persoalan lain juga sih, Bim. Jadi itu nyambung nih. Jadi kalau misalkan Rani sama Ito gitu ya, mereka dengan kegelisahan yang masing-masing hasilnya seperti ini, itu juga karena mungkin budget-budget untuk BRIN, LIPI, dan lain-lain ya juga sangat terbatas. Dan mungkin budgetnya itu juga diarahkan ke hal-hal yang menurut pemerintah penting pada saat itu. Jadi itu ya aspek lainnya. Mudah-mudahan ngejawab ya Mas, saya nggak tahu deh itu malah bikin aku gelisah atau nambahin doang sih, tapi gue soto ya. Cuma emang ya gimana, gue sarjana seni bro, bukan sarjana yang lain. Jadi yang gue rasa perlu dilakukan juga sebenarnya pemerintah sesimpel memisahkan otonomi sains dan pemerintahan. Itu terjadi di beberapa negara di dunia ya kan Mas? Di Belanda, Jerman, Jepang. Jadi emang pendidikan itu ada otonomi sains dan ilmu pengetahuan ada otonomi tersendiri yang dia dipisah. Terus drivennya tuh science for society, pokoknya ada kata-kata itulah. Jadi dengan ada otonomi yang terpisah, mereka bisa berdiri sendiri dan ada driven by curiosity, bukan driven by short term political needs gitu. Keren gue pakai bahasa Inggris bro, ya gitulah, gitu. Cuma emang ya susah, seperti yang dijelaskan dengan Mas Fajri dan dijelaskan oleh Babe. Itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini ngomongnya ketinggian kali ya. Tapi ini ya, jadi maksudnya apakah tadi kan aku
coba uh, bertanya, apakah jawabanmu itu juga termasuk kenapa sih sekarang rezim yang punya power itu cenderung nggak mendengarkan ilmuwan gitu? Ya kayaknya simpel jawaban ilmuwan itu dia nggak akan senang apa yang dibilang ilmuwan, nggak senang. Dengan maksudnya ya apa ya, saya juga nggak mau pembicaranya terlalu gimana ya, tapi memang untuk situasi di Indonesia saat ini dan negara lain kan dengan rezim-rezim yang populis itu cenderung memang mereka tidak membutuhkan validasi dari ilmuwan lagi gitu, selama mereka merasa apa yang mereka mau lakukan, kebijakan yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil itu ya itu cenderung memang dilihatnya dari sisi mereka saja gitu sih. Nah ini tadi Ito juga udah nyebut ya soal otonomi keilmuan itu kondisi paling ideal memang tuh, kondisi paling ideal. Jadi kampus ada otonomi keilmuan, lembaga-lembaga sains yang punya otonomi keilmuan itu ya, dan memang sayangnya kalau di Indonesia dalam berbagai situasi itu sulit dicapai ya, kecuali memang pimpinan politiknya punya, katakanlah kalau di era Habibie gitu, dia bisa melihat manfaat dari apa yang dihasilkan si saintisnya gitu, dan itu memang pada akhirnya emang harus agak sejalan sama dia sendiri sih. Nah, baru akhirnya si otonominya itu benar-benar bisa dikasih ruang yang paling optimal gitu. Tapi memang kita perlu mencari sih contoh-contoh yang bagus tuh kayak gimana. Jerman lumayan baik dalam hal otonomi keilmuannya karena dia bisa ngelepasin tuh. Tapi di balik otonomi itu perlu ada perlu ada cuannya juga sih. Jadi maksudnya selalu ada cukong-cukongnya sih yang bisa memungkinkan otonomi itu ada. Nah, mungkin yang jarang dibahas di Indonesia adalah di negara-negara baju itu filantropisnya juga banyak, dan filantropisnya ini punya minat tinggi terhadap perkembangan sains dan lain-lain. Nah, mungkin itu hal lain yang mungkin kita juga sambil lihat ya di Indonesia sebenarnya gimana sih gitu. Ada nggak sih filantropis untuk sains dan lain-lain? Ada dikit kali. Gue komentar dikit ya. Tapi agak OOT dikit ya. Ini pengalaman dulu tahun berapa ya? 80 pokoknya sebelum tahun 2000 lah. Jadi baru pulang S3, tapi ini bukan pengetahuan ya, lebih ke arah engineering lah. Karena saya kan engineer bukan scientist sih sebetulnya. Nah, sebelum tahun 2000 itu teman-teman di Dep Kehutanan mau pengadaan walkie-talkie. Kompetitornya dua nih, Philips sama Motorola. Udah gitu yang pasti menang Motorola. Terus saya nego dong, Motorola, lu kan masih dapat duit, lu bikin pabrik lah di Indonesia. Ini ngasih tahu, ini yang saya akan ceritain adalah kalau kita nggak bisa mikir long term, jarak jauh, kita nggak akan bisa maju sih. Intinya itu, mau sains, teknologi segala macam. Dan ini harus dipegang sama pemerintah. Jadi kisahnya, saya minta Motorola, Motorola, lu bikin pabrik di Indonesia. Langsung Motorola ngomongnya apa tau nggak? Lu serius no? Gue kasih tiket, yuk kita berangkat ke Malaysia. Berangkatlah si Ano ke Malaysia sama Motorola. Di Malaysia itu dia kasih lihat langsung nih ke Petaling Jaya, PJ, itu dia punya pabrik chip di Malaysia, Motorola punya. Dari situ terus ke Penang, dia punya pabrik walkie-talkie. Mungkin biasa aja, yang menarik buat saya adalah manusianya. Itu dari paling bawah sampai atas rambutnya hitam semua tuh. Ini pabrik Amerika, tapi rambutnya hitam semua. Ono colek dong orangnya. Kok lu bisa dari bawah sampai atas hitam semua? Langsung dia bilang, masalahnya ini kerjaan 25 tahun. Lu nggak boleh geser-geser dalam 25 tahun. Si pemerintah harus konsisten, fokus, dukung semuanya, dan nggak bisa ganti kebijakan dalam 25 tahun. Kalau itu nggak dikerjain, bubar. Indonesia nggak bisa. Terlalu banyak partai. Tiap partai lu banyak kan. Menteri ganti-ganti. Nanti menteri tahu nama kementerian ganti-ganti lu. Punya kepala lu. ganti kabinet, ganti itu aco. Malaysia. Jadi sebenarnya itu kita bisa waktu zaman Soeharto, harusnya agak bisa ya. Cuman kan menterinya
nggak sepintar Malaysia ya. Malaysia kan mimpin dokter, Mahathir Muhammad tuh dokter, jadi pinter. Ya udah, jadi di sana. Di Indonesia, waktu itu kejadiannya, ini cerita lain ya. Di Indonesia, kita punya paling nggak 2-3 pabrik chip. Ada Fairchild, ada National Semiconductor, itu perusahaan-perusahaan Amerika semua ya. Nah, yang jadi masalah, yang namanya bikin chip, nggak bisa sama manusia. Kan chip kan kecil-kecil. Dan harus bikinnya cepat kan, pakai robot, supaya nyoldernya cepat dan presisi. Menterinya namanya Sudomo. Menteri Menaker, tenaga kerja Sudomo. Langsung Sudomo bilang ke Fairchild sama National Semiconductor, di Indonesia, lu harus pakai manusia. Nggak bisa pakai robot. Kalau nggak lu gua tendang. Ditendang tuh pabrik dari Indonesia, lari ke Malaysia semua udah. Ya sudah, nasib kita jadi kayak gini sekarang. Gitu. Jadi harus ada pimpinan yang pinter, jangka panjang, kebijakannya jangan berubah-ubah, dan ilmuwan sih. Gitu. Tapi gue bukan orang sosial kayak lu, gue gak ngerti sih. Gue mah to the point aja kalau gue ngomong. Tapi Babe nolak jadi menteri. Kagak pernah ada yang nawarin gue jadi menteri ya, saudara-saudara, tolong dicatat ya. Gak ada. Lalu jadi anak menteri ya? Kagak pernah ada yang nawarin jadi menteri. Lupa aja nyangka gue ada yang jadi menteri. Kagak ada. Enggak juga sih. Soalnya ada contohnya, ada berapa sih? Itu yang orang Tegal kan masuk penjara. Banyak yang masuk penjara lah. Dari Komdiji berapa yang masuk penjara? Ini temen gue aja 5 masuk penjara. Kecuali memang pengen bapaknya masuk penjara, bisa. Tapi gue mau jadi anak menteri. Iya, anak menteri yang penjara. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Nirwan, mungkin saya sedikit mau berrefleksi dulu sebelumnya. Saya cukup tertarik dengan kekaryaan-kekaryaan yang diciptakan sama Mbak Rani sebelumnya, ya ketika di Jakarta Biennale yang sesuai lalu juga kemudian yang merenyuhkan hati saya terakhir itu di Jok yang membuat sebuah instalasi yang kita lakukan, yaitu sebetulnya adalah renungan juga untuk bangsa ini, yang juga sebetulnya kekaryaan Mbak Rani juga mengandung gema ya dari suara-suara masa lalu. Jadi saya melihatnya sangat-sangat deep, dan tentunya juga dengan karya-karya yang baru yang dihadirkan di galeri ini juga cukup emes juga dengan ada diskusi yang khusus membahas tentang produksi ilmu pengetahuan yang juga dilangsungkan juga di sini. Jadi seni ini dilihat tidak sekadar hanya ranah estetika semata. Jadi plus juga buat di galeri sore hari ini. Yang pertama yang pernah saya lihat di sini bahwa kekaryaan yang diperlihatkan bahwa ada intensi teks yang di karya dan ini sebetulnya apa sih yang menjadi intensi kehadiran teks di situ? Apakah untuk ada keterkaitan dengan image yang ada di dalamnya, atau ada semacam parodikah atau semacam katakanlah sebuah komika atau apa? Jadi cara mengadaptasinya seperti apa prosesnya, dan juga mungkin ini ada peralihan dari convert ke proses sejarahnya seperti apa, dan tentunya juga warna-warna yang dikembangkan juga sangat variatif ya. Dan di lain hal juga bahwa ada aksen-aksen yang cukup menarik juga di ruang instalasinya, ada meja kursi di sini, dan itu pertimbangan apa yang kemudian dilakukan seperti ini. Terima kasih. Halo Mas Nirwan, makasih loh. Mau aku coba sedikit jelasin quick tour dari pameran ini dan kenapa kami akhirnya pameran berdua gitu. Jadi memang baik dari Ito ataupun aku juga, kami punya rentang karir masing-masing dengan ketemaan yang memang udah fokus gitu. Ito banyak membahas tentang
prediksi-prediksi di masa yang akan datang, retrofuturism, sedangkan aku juga banyak bahas something in the past gitu. Dan makasih juga Mas Nirwan sudah mengikuti karyaku dari 2021-2025 terakhir ini, dan mungkin agak sedikit berbeda dengan presentasi pameran yang saat ini gitu. Dan untuk di pameran ini memang tema yang aku bawa agak berbeda dengan karya-karya yang Mas Nirwan tadi mention di Jakarta Biennale dan juga di Art Job gitu. Untuk kali ini saya banyak membahas tentang proses produksi ilmu pengetahuan dan bagaimana kita merefleksikan di masa lalu, dan itu juga dengan prediksi dan janji-janji di masa lalu yang tidak pernah datang. Dan dalam pameran ini juga kami membuat karya kolaborasi berupa lukisan-lukisan ini yang representasi dari pemandangan, non figurative image, dan juga di sini ada sandiwara radio yang kami buat juga merupakan sebuah gabungan percakapan dari 3 orang di 3 lokasi yang berbeda di 3 waktu yang juga berbeda gitu. Jadi ada satu anak di masa lalu di Kalimantan Tengah dengan tahun 1967 dan remaja di Garut di tahun 2025 dan satu anak di Papua di tahun 2100. Bagaimana mereka terhubung dalam satu frekuensi radio yang tidak sengaja bersamaan, dan akhirnya mereka merefleksikan apa yang sedang mereka alami di tahun 67, persiapan untuk hutan menjadi lahan gambut, terus kemudian di 2025 sekarang juga bagaimana pembentukan generasi emas, dan bagaimana di 2100 bahwa apa yang dibicarakan di masa lalu juga masih terjadi di tahun itu 2100. Dan untuk yang lukisan ini sebetulnya jadi ruang netral buat saya dan Ito, karena memang kami juga dengan karya kami masing-masing ngomongin hal yang masing-masing, kami pengen ada diskusi gitu, dan diskusi itu terjalin di lukisan ini gitu. Bagaimana akhirnya kami bisa menurunkan ego dan mendiskusikan apa sih yang menjadi kegelisahan kita di masa sekarang, dan dituangkan menjadi image-image yang dari lokasi-lokasi yang memang kami sering traveling bareng, entah itu kalau lagi ada pameran saya ikut ataupun sebaliknya, dan banyak tempat-tempat yang menjadi refleksi kami untuk membandingkan kondisi dan kegelisahan di masa sekarang. Itu urusannya dari mana, ini bla bla bla, jadi pemantik gitu ya Tok ya. Dan memang akhirnya kami pun juga suka setelah itu ngeguyon sinis. Mungkin mau ditambahin Tok? Kalau spesifik yang pemandangan sih lebih kayak karena Rani di masa lalu, saya di masa depan, dan kami di masa sekarang. Dan masa sekarang ini tuh sering kita obrolin pas kita lagi pergi Mas. Jadi kayak pas lagi ke Jepang atau ke mana, ke Garut atau kemana, dari situ kan kayak lagi duduk melihat pemandangan. Dari situ tuh kita merefleksi diri kita gitu Mas, atau merefleksi anjir enak ya tinggal di luar, gue males dah pulang gitu. Maksudnya yang hal-hal itu entah kenapa dengan melihat pemandangan ini terucap hal-hal seperti tadi Mas. Jadi emang yang kita harapin sih emang kenapa kita ngeliatin pemandangan yang netral ya, semoga ada yang terpercik. Tapi emang kenapa ada teksnya itu buat jadi jangkar maknanya sih, biar orang nggak terlalu ini pemandangan ngomongin apa ya gitu. Jadi emang kita emang lagi nyoba berkarya seperti ini gitu, yang nggak spesifik kenapa pemandangannya gini karena ngomongin ini gitu, nggak sih. Memang lagi coba ya ada jarak lah gitu. Dan kalau settingan ruang tamu ini sih emang karena instalasi. Kalau di bahasa kuliahnya sebutnya eksekusi estetik gitu. Nggak jadi. Oh iya. Ya jadi emang. Nah jadi emang ada ruang tamu di ruang pamer ini emang sebuah kesengajaan Mas. Jadi emang sebenarnya karya kita yang kita pengen liatin tuh yang radio ini. Dan radio ini kalau diputar itu setengah jam, 28 menit. Dan gak mungkin kan orang berdiri nungguin gitu. Jadi emang sengaja secara sadar kita butuh tempat yang
comfortable, yang nyaman, bisa duduk, bisa ngedengerin, bisa juga melihat lebih jauh. Saya dan Rani suka sumber-sumbernya. Kayak di sini saya nampilin TA saya, ada buku Rani, ada skrip bahasa Inggrisnya juga untuk sandiwara radio ini. Jadi emang butuh tempat yang duduk enak buat mendengarkan gitu. Itu sih. Sama karena lampunya bagus banget galerinya, kayaknya ganteng nih ditaruh beginian gitu. Nah terima kasih loh di galeri. Gitu. Gitu. Apa ya, ini kan pembicaraannya juga sebetulnya membandingkan di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang memang nggak kemana-mana gitu. Memang ada pengembangan, tapi memang ya tetap aja permasalahan intinya masih sama aja semuanya. Dan ketika mendengarkan dan mengajak orang untuk merefleksikan apa yang terjadi, kami juga ingin audiens juga bisa mendengar dengan nyaman gitu, supaya memang mendengarkan hal-hal yang seperti ini kan juga nggak bisa dengan kondisi yang nggak nyaman gitu. Jadi kenapa akhirnya kami bekerja sama dengan The Gallery dan Casa Goods untuk membuat instalasi ini sih. Ya nggak, Beb? Agak promosi, ya nggak apa-apa. Sponsor. Oke, kita sebenarnya sudah di ujung acara. Kalau ada satu pertanyaan nih. Oh, Say oke. hi. Ya mungkin terakhir lah, untuk Pak Ono dan Pak Adri ya, menurut Anda berdua, bagaimana sih gagasan tentang kemajuan itu dibayangkan oleh negara atau bangsa ini? Kalau negara itu ngebayanginnya linear ya. Jadi apa namanya, ya kayak ada progression gitu loh. Jadi dari lama-lama menjadi modern dan sebagainya gitu. Tapi dalam prakteknya, kalau saya bilangnya itu chaotic banget. Nah makanya waktu itu saya ketika lihat karya yang di tembok ini gitu ya, masa lalu, masa sekarang, masa depan gitu, kayak seolah-olah tuh ada perkembangannya, ada linear kan perjalanannya itu, kayak ada tahapan yang. Kemudian juga kalau dari apa yang digambarin sama Ito sama Rani itu juga kayak mimpi itu kan ditaruhnya di sebelah sini ya, terus yang di kirinya itu sistem tata kelola. Dan saya setuju sih gitu, karena kalau kita ngelihat ini itu langsung mudah bisa kita pahami sebagai orang awam, melihat itu ya nyambung nih gitu. Tapi yang waktu itu saya obrolin sama Cabib adalah, tawaran saya adalah enggak, itu sebenarnya dalam realita itu chaotic tuh. Jadi garis-garisnya itu sebenarnya enggak ke kanan gitu ya, tapi itu bisa kayak muter-muter, belok, maju, mundur dan sebagainya. Dan mungkin itu juga yang kayak yang saya coba tawarin ke Rani sama Ito gitu ya. Kalau tema ini kalian terusin gitu ya, kalian tetap bermain di tema ini. Saya nawarinnya si judul pameran ini gitu ya, yang menurut saya di frame dengan sangat baik, tiba tanpa berangkat. Saya ngebacanya berangkat tapi nggak pernah tiba, gitu. Iya, tapi berangkat tapi nggak pernah nyampe. Dan bahkan mungkin sebenarnya kalau dalam perjalanan katakanlah ya perkembangan Indonesia sebagai sebuah bangsa gitu, itu ntar dia akan nyampe ke satu titik, habis itu ntar si titik itu, dari situ titik berangkat baru lagi. Nah kalau tadi Kang Ono banyak cerita soal internet ya, sebenarnya kan satu hal yang menarik juga untuk diomongin itu si perasaan kita kalau mungkin berapa tahun yang lalu tuh ada fenomena startup, bisnis startup dan lain-lain gitu kan. Dan itu adalah kayak semua orang tuh pengen bisa bikin bisnis startup IT based, digital based, aplikasi dan sebagainya. Tapi kemudian gelembung itu kan pecah. Kita ngeliat beberapa kasus terakhir gitu, startup ternyata di balik itu ada banyak permainan, dan akhirnya gelembung digitalisasi itu agak-agak pecah nih akhir-akhir ini. Dan mungkin setelah ini akan ada permainan baru lagi yang sangat mengandalkan teknologi dan sains dan pengetahuan. Tapi mungkin itu juga akan gak berlangsung lama. Habis itu ntar bergeser lagi seperti apa. Jadi mungkin
apa ya? Saya sih berharap Ito sama Rani tetap ini ya, tetap tergelitik dengan berbagai kelucuan negara ini gitu. Kelucuan entah dari lucu tuh selalu tapi getir ya. Lucunya kan selalu apa namanya? Kita nih tinggal di Indonesia harus punya kapasitas untuk menghargai apa dark comedy dan apa ya, harus bisa tuh punya keterampilan tertawa getir. Nah, mudah-mudahan berbagai inspirasi yang ada sekarang tuh ya tetap lucu sih buat Mas Ito sama Mama. Lucu, masanya lucu tapi konstruktif. Iya Pak Ono, maksudnya gagasan kemajuan tuh gimana sih dibayangkan oleh Ini saya orang teknik ya, jadi cara berpikirnya bukan sebagai pengamat sih, karena saya pelaku. Jadi kalau pelaku cara berpikirnya mungkin agak beda sama pengamat. Kalau pelaku kita cenderung optimis. Kita harus bisa merubah bangsa ini supaya lebih bagus. Itu pelaku ya. Jadi kita nggak ngamatin sih, kita turun. Hitung-hitungan aja ya. Kita biasanya main hitungan ya. Hitungan sederhana aja. Udah tahu, jadi masalah besar kita, jadi kalau kita sebagai orang teknik, dia melihatnya 3 sih. People, proses, teknologi. 3. Oke. Teknologi gampang lah, kalau punya duit bisa beli. Proses, bangsa ini banyak yang jago bikin SOP, sistem operation, prosedur, bikin undang-undang, itu proses semua. Itu banyak yang jago. Yang paling masalah people. Pertanyaannya, berapa jumlah anak masuk SD setiap tahun di Indonesia? Ada datanya, sekitar 6 juta tiap tahun anak SD masuk. Berapa jumlah sarjana di Indonesia setiap tahun? 200.000 salah. 2 juta optimis banget. 500.000? Hah? 500? Sekitar 500-600.000. Jadi sekitar 10% aja. Akibatnya apa yang terjadi? 10% ini harus nanggung 90% sisanya. Harus ngegendong 90% sisanya. Kalau itu tetap terjadi, negara ini tenggelam sih. Jadi kalau saya melihatnya, kemajuan itu akan terjadi pada saat input sama dengan output. 6 juta masuk, 6 juta keluar. Kita akan melibas Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, habis semua tuh. Karena mereka nggak usah jauh-jauh lah, Malaysia paling 20 juta orang di situ. Kita 200 juta lebih. Semuanya kalah sama Indonesia. Cuman kalau kita hanya bisa membuat 600.000 setiap tahun, kita kalah. Jadi saya sebagai engineer cara melihatnya sederhana sih. Lu harus bikin 6 juta input, 6 juta output. Caranya gimana? Gimana caranya supaya bangsa ini pintar? Dignas membuat bangsa ini bodoh karena dia mengunci semuanya dalam ruang dan waktu. Gimana caranya ruang waktu itu tadi hilang? Supaya semua orang bisa sekolah tanpa harus masuk kelas. Ruang waktu dihilangin. 6 juta input, 6 juta. Sesederhana itu sih cara berpikirnya sih. Kalau udah pintar mah gampang, sisanya mah. Itu gampang ya. Cuman gue biasanya dimusuhin sih. Asli saya dimusuhin. Oke, teman-teman semua terima kasih sudah mengikuti diskusi sampai akhir. Dan kita udah dari akhir acara dan diskusi ini sebenarnya juga menandai pameran Tiba Tanpa Berangkat ini. Dan saya sekali lagi terima kasih ke Rani, Ito, Fajri, dan Pak Ono yang berkenan membagikan wawasannya terkait produksi pengetahuan di Indonesia. Mungkin gitu aja ya. Terima kasih teman-teman semua. Oh iya, mungkin kita bisa foto bersama. Oke.